Astaga, kesalahan Rizky. Juara 9 kali, malah kesalahan fatal di grup neraka. Juara, sudah pasti. Mobile Legends tak bunuh. Tidak mungkin. Legenda balap kok bisa kesalahan sepele. Reaksinya lambat. Rizky Saputra memang sudah tua. Legenda dirinya akan berakhir. Balapan selesai. Tamat untuk Aditya. Raja lama jatuh. Raja baru berdiri. Di Taman Kota, legenda juara hancur lebur. Zaman Taman Kota telah berakhir. Mulai hari ini zaman Aditya. Mewakili tim Kilat, kami resmi mengumumkan. Mulai hari ini, Rizky, 9 kali juara kejuaraan rally dunia, resmi pensiun. Jangan lihat lagi, konferensi ini udah 300 kali kamu tonton. Aduh, kok Rizky bisa salah? Dia kan legenda balap. Legenda balap juga manusia. Manusia pasti bisa salah. Setelah Rizky pensiun, tim Kilat resmi memasuki era Aditya. Aditya pantas Kapten tim Kilat selamanya, Rizky. Rizky udah tua. Sekarang ini zaman anak muda. Dasar juga namanya Rizky. Kok bedanya sama Rizky sang legenda sebesar ini? Masih sama saja. Hari ini kita lomba siapa duluan ke SPBU Puncak Gunung. Yang kalah harus rela isi bensin 2 mobil ini. Siap. Apaan sih? Mohon maaf, aku buru-buru. Siapa kau? Jangan ganggu balapan kami. Jangan ganggu Kevin Wijaya. Jalan ini lebar, aku mau lewat mana? Sudahlah Kevin, jangan repot sama orang biasa. Itu turunkan derajat kita. Nanti di tikungan dia tak akan lihat lampu belakang kita. Jalan di belakangku sana. Jalan. Wah, waktunya sedikit. Harus cepat. Apa ini? Kok cepet banget? Sepertinya van tadi. Mana mungkin mobil rapuh itu bisa lewati kita berdua? Menurutku, mungkin ada pebalap pro balap di sini. Ya ampun! Yang dibawa di dalam ini semua barang rapuh. Kamu mengemudi secepat itu. Tidak ada yang pecah kan? Pecah 1, ganti 100. Haha, Kevin, kamu kalah. Kalau bukan karena orang kampung sialan itu tiba-tiba muncul di jalan dan menghalangi saya sampai mengacaukan ritme saya, mana mungkin saya kalah darimu. Kalau berani taruhan, harus siap kalah. Cepatlah. Mana orangnya? Kemana semua? Cepat keluar isi bensin. Kenapa teriak-teriak? Kau lihat, di atas tertulis isi bensin sendiri. Jangan banyak ngomong. Cepat isi penuh. Kalau tidak, aku suruh orang hancurkan tempat buruk ini. Di sini cuma ada 1 orang. Tak lihat mobil Dimas masih kosong. Rizka, kamu kemana tadi? Kenapa baru balik sekarang? Jangan tanya. Hari ini aku turun gunung bawa barang. Di jalan pula ketemu 2 orang sok jago. Kalau gitu, kalian nggak mau isi bensin? Oh, ternyata tadi di jalan gunung. Yang ngalangin jalan saya cuma kamu. Maaf ya, jalan raya bukan milikmu. Sistem udara diganti intake karbon. Knalpotnya diubah full titanium. Shockbreaker terlalu rendah bikin camber salah. Meski velgnya model premium, tapi ban tak seimbang dengan tenaga sekaratmu. Setidaknya 3 miliar buat modifikasi ini. Sayang. Sayang apa? Sayang settingannya kacau. Aduh, kau cuma kasir bensin. Sok tahu. Pernah sentuh steering mobil balap? Sok pandai di sini. Aku, Tuan Muda, serahkan mobil ini ke tim asing terbaik. Aku sendiri tak tahu perubahannya. Kau yang cuma buka tutup tangki bisa paham. Kok bisa tahu? Modifikasi ini dasar. Lihat saja tampilan dan tinggi roranya. Apa sulit? Jangan omong kosong di depan kami.
Kalau kau paham mobil, ayo. Kalau berani, balap di jalur gunung. Nggak minat. 2 mobil sudah diisi. Total 2,8 juta. Bayar di dalam. Aku harus bongkar barang. Berhenti. Hari ini kau harus balap. Nggak mau juga harus. Hei, kenapa kalian berdua jahat banget? Jadi hebat kalau bawa mobil mewah. Minggir, kalau enggak aku lapor polisi. Balap. Kalau menang, mobil ini langsung jadi milikmu. Termasuk milikku. Kalau menang, ku berikan semua. Oke, ayo balap. Mulai dari sini, turun terus di jalur gunung. Yang sampai duluan di bengkel tua di bawah, dia menang. Oke? Rizka, kau gila. Kau mau balapan pakai apa? Kita takkan menang. Hahaha, dengar. Wanitamu lebih tahu diri daripadamu. Boga, masih sempat mundur. Aku tak akan perpanjang masalah ini. Gimana? Jaga bicaramu. Masalah kita tak ada hubungannya dengan dia. Sudah, jangan buang waktu kami. Mobilmu mana? Di mana? Jangan-jangan ya kau maksud mobil van tua ini. Jangan bercanda bocah. 1 akselerasi saja, kau bahkan tak bisa cium asapku. Yang mulia, dia ini bawaannya bikin ketawa. Kayaknya otaknya kurang normal. Bro, apa maksudmu ini? Mau balap dengan kami pakai mobil van pengiriman? Ini terlalu meremehkan kami, kan? Itu bukan mobilku. Mobil, apa yang kau bawa? Cepat bilang, lewat banget. Mau balap atau tidak? Mobilku, di sini. Aku tak salah lihat. Dia mau balap pakai becak tua melawan supercar Kevin Wijaya. Balap dengan kalian. Terlalu menindas. Demi keadilan. Aku mengalah 1 roda. Bro, aku sungguh ingin bertanding denganmu. Apa maksudmu mainin kami pakai becak tua ini? Layak atau tidak? Kita lomba saja, nanti tahu. Baiklah, masih keras kepala ya. Kalau kamu kalah, lihat saja caraku menyiksa kamu. Rizky, kamu mau ngapain sih? Mereka pakai mobil sport. Gimana becak bisa melawannya? Tenang, kalau aku kalah dari mereka, aku cuci kaos kakimu sebulan. Rizky sialan. Rizky brengsek. Masa-masa begini masih ngomong gitu. Aku gak mau ngomong sama kamu. Hey! Aku kasih kamu 10 detik duluan. Sam! Kok nggak jalan? Udah tahu bakal kalah, jadi langsung nyerah aja. Maaf ya, mobil ini udah tua, mesinnya sering susah nyala. Hebat ya, Kevin Wijaya. Tentu saja, aku ini pernah khusus latihan di Eropa. Jalan gunung begini bagi aku ini sangat mudah. Aku sudah bilang, sekali aku ngegas, si kampungan itu takkan bisa menyusul. Betul-betul, pengendara beca melawan Kevin Wijaya kita itu bukan cari malu sendiri. Kamu cari aku? Mana mungkin kau beca usahamu secepat ini? Cepat? Ini namanya cepat? Mustahil, tadi di belakangku jelas tak ada mobil. Kapan kamu bisa menyusul? Aneh banget hari ini. No. Lost Kali ini pasti dia sudah tertinggal. Ada apa? Itu apa? I need to know. Kalah harus terima. Kamu menang. Mobil kami jadi milikmu. Itu sudah sepakat dari awal. Ya, kami mengaku kalah. Tua mobil ini milikmu. Mobil dan pembalap adalah rekan. Pembalap hebat tak boleh asal tinggalkan mobilnya. Simpan saja mobilnya. Aku tak butuh. Mobilku ini sudah cukup bagus. Kalau bisa, ganti saja dengan yang lebih bagus. Kemampuan balapmu sangat hebat. Bergabunglah jadi pembalap profesional di klub kami. Gaji sesukamu. Asal kamu mau datang, posisi kapten langsung untukmu. Aku siap jadi bawahanmu. Tak usah, aku harus antar gas dulu. Siapa dia sebenarnya? Gimana
Gimana? Gimana? Para brengsek, itu nggak ngapa-ngapain kamu kan? Kamu nggak terluka kan? Nggak apa-apa, cuma 2 bocah. Intinya nggak buruk, cuma agak nakal. Emang kamu yang paling dewasa. Kamu yang paling dewasa. Padahal kelihatannya cuma 27-28 tahun. Ngomongnya persis kayak kakek 40-50 tahun. Tiap hari sok sudah paham dunia. Masa? Aku malah merasa aku cukup polos. Aduh, kamu ini sudah tua. Jangan sok muda. Cepet minggir, aku mau nonton balap. Balap apa? Kejuaraan dunia S2. Kamu nggak tahu? Tahun ini 2 tim negara naga masuk final. Di internet sekarang heboh banget. Para penonton, Anda sedang menyaksikan final kejuaraan dunia F2 ke-77. Persaingan tahun ini sangat ketat. Saat ini ada 2 tim tulang naga yang bertanding. Yang memakai seragam biru adalah tim kuat lama, tim melaju. Sedangkan yang memakai seragam merah adalah juara bertahan, tim kilat. Kapten tim kilat Aditya Putra tahun ini baru berusia 24 tahun. Ia disebut jenius balap negara naga yang muncul seabad sekali. Setelah mengambil alih jabatan kapten dari Rizky Saputra, ia sudah meraih 3 kemenangan seri beruntun musim ini. Saat ini yang memimpin adalah pembalap negara Sakura, Kenji Sato. Waktu reaksinya saat start hanya 0,15 detik. Sempurna. Aditya Putra saat ini berada di posisi keempat. Kapten tim melaju, Ferry Gunawan, berada di posisi ketiga. Satu lagi. Di seri lalu, dia juara 2. Kali ini, dia di posisi 1 lagi. Aditya lagi ngapain sih? Kejar dong. Ada apa ini? Di depan segera masuk tikungan beruntun, kenapa Aditya masih ngegas? Apa yang dia mau lakukan? Aditya sialan ini. Dia gila. Juara ini tak boleh diambil negara Anggrek. Kalau dia keluar jalur, Ronaldo Tita bakal malu besar. Dia memakai teknik drift inersia energi. Teknik ini melakukan perlambatan di 3 tikungan pertama, memanfaatkan kemiringan bodi dan putaran mesin tinggi untuk cepat membangun inersia roda belakang. Lalu di tikungan keempat langsung meluruskan mobil dan melepas energi kinetik melewati 4 tikungan kombinasi secara beruntun. Kecepatan keluar tikungan setidaknya 1 detik lebih cepat dari jalur normal. Tapi teknik ini menuntut kemampuan penginderaan pembalap yang sangat tinggi. Toleransi waktu masuk tikungan dan sudut setir hanya 0,3 derajat. Lebih cepat 0,3 derajat bisa terguling. Lebih lambat 0,3 derajat bisa menabrak. Saat ini, di seluruh dunia yang bisa memakainya dalam kondisi nyata, tidak lebih dari 5 orang. Jual mahal banget. Ya ampun, dia lewati. Aditya berhasil lewati di jalur sukses dengan tak terduga. Dia lewati Kenji. Aditya sekarang di posisi pertama. Lewat. Rizka, kamu lihat dah? Aditya lewati. Pembalap negara Sakura itu datang lagi. Dia terus pakai drift yang kamu sebut tadi. Gak bisa lebih stabil sedikit. Kamu mau kemana? Tak perlu lihat. Nanti Sato dari belakang bisa balik lagi. Tak perlu dilihat, dia tak akan bisa mengejarnya. Juara ini tetap milik kita, Tiongkok. Juara Aditya muncul. Tim negara naga berhasil mempertahankan gelar. Ini juga setelah Rizky Saputra pensiun, Aditya membawa tim kilat meraih trofi ketiga dunia. Pengetahuannya soal balap mobil sangat luar biasa. Entah apa pekerjaannya dulu. Formula Matika, kamu injek gasnya terlalu lembut. Ngapain sih, belum makan? Dari pemain muda ini ada 2 yang potensinya bagus. Latihan setengah tahun lagi bisa ikut kualifikasi regional. Siapa yang tak tahu diri ini? Tak tahu ini pabrik Kota 9 Sungaiku. Siapa yang izinkan masuk? Kau! Siapa kau? Aku Ardi Pratama. Captain Tim Kilat B. Adik kakak Aditya, Ardi Pratama. Baguslah kalau tahu, bos. Kunjungan ke kota sungai ini sungguh mengecewakan. Katanya kota sungai ini kampung legenda balap, penuh bakat. Menurutku cuma nama kosong. Mereka pemain muda, baru masuk 3 bulan. Apa hebatnya menindas mereka? Kalau jago, balaplah denganku. Kau bantas. Tim kilat yang hebat ternyata cuma preman. Sudahlah, percuma buang waktu dengannya. Boleh balap denganku. Tapi harus ada taruhannya. Taruhan apa? Tim kilat akan tinggal di kota sungai sementara. Kalau kau kalah, semua pengeluaran kami di kota sungai, Klub 9 Sungai, yang tanggung.
Kalau kau kalah, Bicaralah kalau menang. Besok jam 3. Di sini juga. Kita ketemu di sini. Dimas, tak bisa dibiarkan begini. Aku tahu, tapi level kita tak akan menang. Ardi, dia kapten tim pro kedua. Tak selevel dengan kita. Lalu bagaimana? Terima saja begini. Kita butuh orang yang bisa mengalahkannya. Hardy itu kapten tim Kilat B, runner-up kejuaraan rally dunia Amerika Utara. Orang di negeri yang bisa mengalahkannya tak sampai satu tangan. Mana kita bisa cari? Aku ingat seseorang. Maksudmu dia? Mau isi bensin? Terus saja ke depan. Rizka, kami datang untuk minta tolong. Tak bisa. Kau pembalap terbaik di kota Sungai yang pernah kulihat. Aku ingin kau wakili klub kami melawan Ardi Wijaya. Ku bilang, aku cuma tukang isi bensin, tak bisa membantumu. Kemenanganku, waktu itu, cuma hoki. Hoki? Jangan bercanda, aku bisa. Ardi Wijaya itu pebalap profesional. Kemampuan kami tak cukup, Wijaya. Cuma kau yang bisa mengalahkannya. Biarkan dia menang. Siapa menang kalah tak ada hubungannya denganku. Kenapa kalian lagi? Belum kapok dari kejadian terakhir. Bukan urusanmu, kami mencari dia. Mencari dia? Bukannya dulu kalian sangat sombong. Katanya supercar modifikasi bernilai jutaan itu bakal bikin dia menghirup asap knalpot. Kenapa sekarang malah datang memohon pada kami? Soal sebelumnya memang salah kami. Aku minta maaf. Tapi kali ini minta maaf saja. Selesai. Kalian anak konglomerat. Pikir minta maaf, semua orang harus memaafkan. Rizky Saputra, jangan belokkan mereka. Masuk makan. Rizal, biarkan mereka bicara sampai selesai. Ardi Pratama itu kapten tim Kilat B. Kalau kalah dalam balapan ini, malu klub kita itu hal kecil. Malah melecehkan legenda balap kilang di kota Sungai. Legenda balap kilang cuma gelar kosong. Tuan Dimas, aku cuma tukang isi bensin. Aku tak paham soal balapan kalian. Dan tak mau ikut campur. Balapan waktu itu cuma heboh. Takkan terulang lagi. Waktu dan tempat balapan ku tinggal di sini. Ramai sekali. Bagus, langsung balapan. Setidaknya berani. Jangan banyak omong, naik mobil kalau sudah siap. Sabar. Yang melawan kalian bukan aku. Ini juniorku, wakil kapten tim Kilat B, Ardi Saputra. Hari ini dia yang balap. Ardi, apa maksudmu? Kan sepakat kau melawan kami. Ini gaya tim Kilat. Ingkar janji. Aku tak bilang mau balap. Maksudku tim kami melawan kalian. Kalian tak pantas melawanku. Jangan. Gugup, anggap ini latihan. Kena overlap. Kukira bakal ada tontonan seru, ternyata cuma begini. Klub terhebat Kota Sungai dihajar tim pro sampai lampu belakang pun tak kelihatan. Balapan pelajaran selesai. Kalian berdua, para ketua, sudah paham? Sudah kubilang. Kalian berdua tidak pantas dibandingkan denganku. Sekarang percaya, teman-teman, semua pengeluaran beberapa hari ini di Kota Sungai ditanggung Klub 9 Sungai. Bos, ku dengar seafood di Kota Sungai enak. Makan saja, toh ada yang bayar, ya kan? Dua ketua. Anak muda sekarang makin gegabah. Kamu siapa? Muncul dari mana? Siapa kamu? Dari mana tiba-tiba? Rizky Saputra. Kamu datang? Kenal kok. Oh, aku ngerti. Bawa bantuan ya. Siapa bapak tua ini? Dari bengkel kampung mana? Perbaiki motor atau traktor? Tadi kamu kalahkan 2 detik lebih awal. Kalau lawanmu pembalap pro, kamu pasti dilampaui saat tikungan.
Ardi, balapan lagi. Kalau kali ini kamu menang, atur saja syaratnya. Ya, boleh balapan lagi. Tapi taruhan tadi sudah disepakati. Biaya hari ini tetap harus kalian bayar. Balapan lagi, aku mau tambah taruhan baru. Taruhan apa? Katakan, kalau aku menang, semua mobil balap dan suku cadang modifikasi klub kalian jadi milik tim kilat. Selain itu, kalian harus hancurkan papan nama itu dengan tangan kalian sendiri. Gimana? Masih berani balapan? Setuju ya. Biar aku saja yang lawan mereka. Tadi kamu yang bilang timing overlappingku salah kan? Tukang bengkel aja berani menceramahiku. Kita balapan. Biar aku tunjukkan apa itu balapan yang sesungguhnya. Nggak bisa, ganti orang aja. Dia ini siapa? Besar sekali omonganmu. Adik seperguruanku di tim kilat junior 3 tahun. Pernah juara 3 nasional. Kamu yang cuma di SPBU bilang dia tak bisa menang. Kamu cuma pegawai SPBU. Bilang kalah ya kalah. Tapi mereka nampak percaya padamu. Biar aku yang hadapi kalian. Kak, cuma sampahin. Gak perlu kamu turun tangan. Dia yang cari masalah. Biar mereka tahu apa itu putus asa. Ngapain bengong? Naik mobil. Kamu juga nggak bisa. Apa katamu? Ku bilang kamu gak bisa. Dia gila ya. Ardi kan kapten tim balap profesional. Bahkan dia nggak berani. Diam. Sebenarnya kamu mau apa? Ya? Kalian maju sekaligus. Lawan tim kami sendiri. Kamu gila atau apa? Biar aku ajarin dia. Dasar kasir SPBU. Berani anggap dirimu legenda balap? Ngapain kamu? Cukup. Tahu siapa orang di belakangku? Mereka anggota resmi tim Kilat B. Semua pernah balap rally profesional. Kamu sendiri? Ku bilang maju sekaligus. Biar nggak buang waktu. Rizky, kamu mau apa sih? Mereka ada Ardi Saputra, dan belasan anggota resmi. Gimana kamu balap sendiri? Kamu ini. Kamu punya mobil? Oh, Pinjam mobilmu sebentar. Mobilku udah dimodif. lihat saja. Kalian berdua sudah yakin? Jangan nyesel kalau kalah nanti. Memangnya mau gimana? Kita sudah lihat kemampuan Rizky Gunawan. Kita cuma bisa percaya padanya. Arbi muda. Mulai saja. Baik, bagus. Kalau kamu mau mati, akan kuwujudkan. Western Gas telah menolong sertifikat turbo aktif di RPM tinggi. ICU mobil ini disetting mode jalanan. Hahaha. Tukang isi bensin itu start saja tidak bisa. Apa dia nggak tahu koplingnya di mana? Tadi sok hebat mau lawan 1 lawan 14. Ternyata nyetir aja nggak bisa. Bikin malu banget. Rizky, Turbo mobilku udah dimoding. Sensor tekanan udara responnya lambat. Kamu harus bergas lebih awal. Gasin sampai 3000 RPM baru lepas kopling. Rasio kemudi mobil ini agak aneh untuk jalanan. Redaman suspensinya agak lunak. Caster ban belakang jelas salah. Banyak modifikasi di mobil ini, tapi settingnya kacau. Kevin Santoso beli besi buruk. Gawat, udah 8 detik sejak start. 8 detik ini cukup buat Budi Santoso lari setengah putaran. Kalian lihat nggak? Lampu rem tukang isi bensin itu nyala terus pas belok. Apa dia lagi cari ABS? Tadi pas lewat, posisi duduknya aja miring. Nggak tahu cara pegang setir. Kak, kita terlalu menghargainya ya. Orang kayak gitu aku sendiri aja cukup. Kok harus tim kita semua turun? Jangan lengah. Waktu rem dan jalurnya di tikungan 1 memang buruk. Tapi jalurnya itu benar. Lihat dulu. Kak, kamu terlalu waspada. 3 putaran aja. Bisa bikin dia bingung arah. Rizky Saputra, kamu lagi ngapain? Cepetan injek gasnya dong. Mobilku dimoding mesinnya 2 miliar. Pakai dong. Tunggu, apa? Dia udah di posisi terakhir. Dia lagi uji mobil. Dia belum pernah nyetir mobilmu. Kurva tenaga, batas pemanasan rem, rasio suspensi. Kalau nggak kasih tahu parameternya, dia harus uji sendiri tiap putaran. Kok aku lupa hal ini?
Kiosan CC dalam ban depan sebelum putaran ketiga sudah terdeteksi. Panas kemudi mobil ini lebih rendah dari perkiraan saya. Redaman pantul suspensi belakang kurang. Perpindahan pusat gravitasi saat ganti jalur cepat beruntun tertunda. 0,4 detik. Secara keseluruhan, kecepatan tikungan maksimal mobil ini sekitar 15% lebih lambat dari mobil balap profesional. Saat transisi, pusat gravitasi bergeser dari kiri ke kanan. Luas kontak ban belakang berkurang 3%. Kebiasaan ini persis seperti Aditya Putra, tapi koreksi, Aditya Putra 0,3 detik lebih cepat darinya. Apa-apaan ini? Ini namanya 1 lawan 14.000. Sana bubar-bubar, pulang makan. Putaran puncak mesin 7.000-8.500. Pemberman panasnya di 3,5 putaran. Suspensi belakang 0,3 detik lebih lambat. Play kemudi miring kiri 0,5 derajat. Mobil ini memang kurang, tapi aku bisa. Laga baru saja dimulai. Mereka mulai memblokir jalan. 2 mobil berdamping menutupi seluruh lintasan. Gimana Rizky Saputra lewat? Sekarang cuma bisa perlambat dan Apa trik palsu tadi? Dia pakai trik palsu. ini swerve lane change. Terus andalan legenda balap hingga akhir lintasan, menodong ke samping, memancing lawan bergeser, lalu manfaatkan celah saat lawannya tahu setir. Ganti arah dan menyusul. Dia juga bisa jurus Rizky sang legenda. Dia membaca gaya bertahan tiap lawan dalam 3 putaran. Pembalap mobil merah tadi di tikungan terbiasa tutup jalan. Rizky Saputra yakin dia ikut trik palsu. Ada apa ini? 2 orang tak pertahanannya. Kak Fajar. Ganti jalur dia terlalu cepat. Pas aku mau tutup jalan, dia sudah menyusup. Dia sendiri bongkar blokiran 3 orang. Dimas Putra, kamu lihat, dia sendiri sudah menyusul. Kak, dia benar-benar menyusul. 12 orang. Dia menyalip 12 orang. Aku lihat. Tenang, jangan panik. Kok dia secepat itu? Kak, dia menyusulku. Disalip, dia menyalip Arti Saputra. Selanjutnya, Arti Wijaya. Mau lewati aku? Mimpi saja. Teknik pedang drift. Itu teknik pedang drift. Jurus andalan kakakku. Sudah kuduga. Si gila mana mungkin kalah. Lihat saja bagaimana dia mengejar. Ide teknik pedang drift bagus. Tapi masuk tikungan lebih awal setengah meter, balik setir telat 0,1 detik, membuat sudut drift terlalu besar, roda belakang slip minimal 0,3 detik saat keluar tikungan. Tekniknya bagus, tapi belum maksimal. Ngomong apa kau? Kau tak bisa drift kan? Beraninya mengomentari teknisku. Memang makin parah saja. Apa katamu? Kau pikir kau siapa? Beraninya mengomentari. Tim Kilat. Dia bisa jurus ini. Ini jurus andalan kakakku. Mustahil. Ini mustahil. Aku berlatih jurus ini setengah tahun. Mana mungkin dia? Cuma lihat. Memang hebat. Teknik pedang drift. Jurus andalan Arti Wijaya. Dia tak cuma bisa, tapi lebih baik dari Arti Wijaya. Siapa dia sebenarnya? Balapan selesai. Hey yo, hey yo. Rizky, jalur balapanmu, kontrol gasmu, transisi driftmu, tanpa latihan pro lebih dari 10 tahun, tak mungkin mencapai ini. Siapa kau sebenarnya? Di tim mana kau dulu? Siapa aku tak penting. Yang penting kalian kalah. Masih ingat taruhannya? Kami mengaku kalah. Biaya kami tanggung. Kami tak akan sentuh klub 9 sungai. Taruhan ini batal. Harusnya begini dari awal. Bukannya tadi sangat sombong. Tanding ulang. 14 orang kalah dari dia. Kalah malah mau main ulang. Kalah ya kalah. Taruhannya sudah selesai. Kami tak wajib lawan kalian lagi.
jambu merah. Kak Rizky, hari ini kau hebat. Sendirian kalahkan tim Kilat B. 3 tahun di Kota 9 Sungai, tak pernah lihat sehebat ini. Terutama Ardi Saputra, sangat sombong. Tapi Kak Rizky buat dia tunduk. Hanya keberuntungan? Bukan keberuntungan, itu kemampuanmu. Kak Rizky, jadi konsultan teknis di klub kami. Biasanya tak perlu lakukan apapun, kadang bimbing anak-anak ini. Gimana? Terima kasih atas niat baiknya. Sudah kubilang, balap hanya hobi saya. Hobi? Ini namanya hobi. Kalau levelmu itu hobi, semua pembalap pro harus pulang bertani. Kak Rizky, Sayang kalau levelmu ini nggak ikut kejuaraan dunia. Rizka, dulu kamu kerja apa? Jalurmu, kendali gas, keseimbangan dinamis, semuanya sangat profesional. Ini nggak mungkin dipelajari cuma pakai bakat. Dulu kamu di tim balap mana? Iya, teori dan teknikmu itu dalam sampai bikin kaget. Waktu nonton lomba kemarin kamu santai saja, bisa menyebut teknik drift inersia energi. Hari ini malah menyalip 14 sekaligus lagi. Sepertinya tidak ada yang tidak kamu pahami. Jujur saja, dulu kamu sebenarnya kerja apa? Jangan-jangan kamu jagoan tersembunyi dari tim tertentu. Aku cuma kerja di SPBU. Beruntung, nonton beberapa lomba. Cuma asal mikir. Jangan ngawur, asal mikir. Bisa sehebat ini. Kalau mau cerita, temui kami kapan saja. Nanti kalian akan tahu. Ya sudah, sok misterius, paham. Udah jam 11 masih latihan, kamu terlalu memaksakan diri. Aku lihat masuk tikungan tadi, sudut driftnya sudah sangat mendekati. Dengan kemajuan ini, dalam sebulan lagi, teknik drift hantu Rizky Saputra akan kamu kuasai. Masih jauh. Teknik Go Switch. Semua orang tahu ini jurus andalan Rizky Saputra, tapi tak ada yang tahu caranya. Aku sudah tonton rekaman pertandingannya belasan kali. Bandingkan data dengan slow-mo. Aku hafal kecepatan dan sudut setirnya di setiap tikungan. Tapi saat praktek selalu salah. Kak, jujur saja, jurus ini tak berguna, cuma buat nampak keren. Dengan kemampuanmu, tanpa jurus ini, juara dunia tahun ini tetap milikmu, kan? Kamu tak paham. Bukan sekedar gaya, nilai sebenarnya di tikungan cepat. Bisa tahan di batas kendali 0,3 sama 0,5 detik. Tahu artinya apa? Berarti saat keluar tikungan, mobil sudah lurus, tak perlu waktu untuk koreksi seperti biasa. Di kejuaraan dunia power, pemain biasa butuh 0,3 sama 0,5 detik untuk koreksi. Kalau 13 tikungan cepat pakai teknik drift hantu, kamu bisa lebih cepat hampir 1 detik. Cuma 1 detik apa gunanya? Di ajang dunia, selisih juara 1 dan 2 tak sampai 1 detik. Tahun lalu di Teluk Neraka, aku disalib olehnya dengan jurus ini. Dia melewati tikungan itu seperti hantu. Oh ya, bukannya kamu di kota sungai? Kok cepet banget pula? Kak, aku ketemu orang hebat di kota sungai. Kota sungai. Selain Rizka, siapa lagi yang hebat? Rizka menghilang setelah pensiun. Jangan-jangan kamu ditipu dengan pembalap amatir. Kebetulan, orang yang kubicarakan itu Rizky Saputra. Rizky Saputra, bener. Cuma beda 1 huruf. Dan kemampuan balapnya sangat tinggi. Seperti dari tim profesional. Rizky Saputra, lanjutkan. Orang ini di kota sungai. Siapa dia? Siapa? Pegawai SPBU. Apa? Kak, nggak salah dengar. Saat pertama kali ketemu, dia pakai baju kerja SPBU, berlumuran oli. Aku kira mereka cuma cari pengganti. Tapi saat balapan, 14 orang tim B kami dilampaui satu persatu olehnya. Awalnya kami nggak peduli. Ardi di depan memimpin, aku menjaga di belakang. Setelah 3 putaran, dia masih di posisi terakhir. Tapi mulai putaran keempat, Dia tiba-tiba mulai menyusul. Satu persatu tak bisa dihentikan. kalian pakai formasi. Pakai formasi 3 garis. 3 mobil, formasi 3 garis.
Kalian 14 orang, lawan cuma 1. Malah pakai formasi 3 garis. Kalian gak takut malu kah? Jangan marah dulu. Dengarkan aku. Formasi 3 garis dikerahkan, tapi dia bisa menerobosnya. Bagaimana menerobosnya? Aku nggak tahu. Di tikungan kiri, dia ambil jalur dalam, membuat mobil terdepan kami nggak bisa maju atau mundur. Lalu dia drift di transisi, langsung menerobos, meninggalkan 3 mobil di belakang. Lomba apa? Ada rekamannya. Biar kulihat. Orang ini, dia Rizky Saputra. Apa? Rizky Saputra, mantan Kapten Tim Kilat, juara 9 kejuaraan rally dunia. Rizky Saputra, Rizky Saputra? Maksudmu Rizky Saputra itu? Legenda balap Rizky Saputra? Aku di depan Rizky Saputra. tanya apa dia kenal Rizky Saputra. Rizky Saputra, kau menghilang 3 tahun, sekarang jadi petugas SPBU. Apa yang kau pikirkan? Kok datang lagi? Kalah siang belum cukup, mau balapan lagi? Kenapa? Dapat bantuan? Dengar ya. Aditya. Aditya. Kapten Tim Kilat, Aditya. Maaf, ganggu malam. Maaf, Pak Aditya. Ada apa? Aku mau temui Rizky Saputra. Pak Aditya, kau pasti tahu siapa Rizky Saputra. Tahu. Kalau kau tahu, kau pasti mengerti. Dia tak mau kembali. Tak ada yang bisa memaksanya. Aku tak cari masalah. Aku mau temui mantan kapten. Sudah larut malam, besok aku temui dia di SPBU. Mau dia temui aku atau tidak, aku tetap akan pergi. Akhirnya ada pelanggan. Kamu Aditya sang legenda? Halo, aku cari Rizka. Kamu? Halo, aku panggil Rizka. Isi bensin. Captain. Isi bensin apa? Coba. Captain, aku tahu kamu tak mau dengar panggilan ini. Tapi di hatiku, Kapten Tim Kilat selalu cuma kamu. Rizky Saputra yang kamu maksud sudah pensiun 3 tahun lalu. Yang di depanmu sekarang bernama Rizky. Rizky dengan arti kegelapan. Tam-160. Chris atau tunai? Kapten, aku mau bilang, kembali atau tidak, Tim Kilat selalu punya tempatmu. Rencana Kapten selalu kusiapkan untukmu. Jika dibiarkan tanpa orang, tetap kosong. Pulanglah, tak perlu mencariku. Ini nomor teleponku, kapanpun. Jika kamu sudah yakin, temui aku kapan saja. Dia panggil kamu Kapten. Aditya, sang legenda panggil kamu Kapten. Simpan kartu itu sayang kalau dibuang. Kenapa tak bilang padaku? Kapan kamu mau bilang padaku? Bilang apa? Bilang kalau kamu itu Rizky Saputra. Bilang kalau kamu ada di depanku. Bilang kalau tiap hari peluk boneka dan menipu orang lain. Bilang kalau kamu menyanjungku selama 3 tahun. Tahu kenapa aku paling marah? Apa? Aku paling marah saat kamu pensiun. Aku nangis semalaman. Hari berikutnya mataku bengkak layaknya kenari. Kamu malah tanya apa aku kurang tidur. Rizka, dasar brengsek. Maaf. Kamu mau kembali? Minyak sudah dingin. Besok aku pulang ke Eropa. Babak kualifikasi dunia dimulai bulan depan. Kapten,
Waktu kau pergi, aku baru 21 tahun. Saat kau menyerahkan ban kapten padaku, semua orang memakiku. Bilang akulah yang memaksamu pergi. Aku tak peduli mereka memakiku. Yang kupedulikan adalah kesalahan di tikungan neraka. Apa sampai sekarang kau masih merasa itu salahmu? Aku sudah puluhan kali menelaah investigasi kecelakaan hari itu. Ban kananmu menginjak kerikil yang terseret mobil di depan sebelum masuk tikungan. Itu bukan kesalahan, cuma kurang beruntung. Kau tak perlu mengubur diri di sini karena sesuatu yang bukan salahmu. 3 tahun. Aku tidak mengubur diri dimanapun. Aku cuma tak mau balapan lagi. Kau bohong. Kau tiap malam menonton rekaman balapan. Bisa kau bilang melenceng berapa jauh titik pengereman? Teknik drift hantuku? Bisa kau bilang tikungan mana yang jalurnya? Anderson, sesuaikan tahun ini. Katakan. Sebenarnya kau mau apa? Tim kilat butuhmu. Bukan jadi kapten, bukan jadi pembalap. Kan Rinsa muda balap negara naga Rizky putus. Pembalap aktif yang bisa ke dunia tak sampai 5. Aturan balapan berubah tahun ini. Proporsi poin tim ganda. Aku tak bisa tanggung sendiri. Kau juara dunia. Yang tak bisa kau tanggung, aku datang pun tak tentu bisa. Kalau kau datang, setidaknya ada yang menolongku. Besok jam berapa penerbangannya? Jam 3 sore. Oke. Aku antar. Kau benar. Sudah 3 tahun. Saatnya bergerak. Selamat datang di final kejuaraan rally dunia. Ayo, ada dia, sang legenda. Saat ini tinggal 4 pembalap di lintasan. Unggulan 1 Anderson, unggulan 2 Weston, unggulan 3 Aditya Putra, dan unggulan 4 Fujiwara. Satu-satunya harapan Tiongkok ada pada Aditya Putra. Anderson dan Weston sejak putaran ketiga terus mengapit Aditya Putra. 2 pembalap dari negara berbeda bekerja sama melawan 1 orang. Ini bahkan tak punya presiden dalam sejarah kejuaraan dunia bawah. Kenapa semuanya menargetkan Aditya sang legenda? Mereka berdua sudah sepakat. Anderson ingin mengamankan gelar juara. Weston ingin mengamankan posisi kedua klasemen poin. Asal Aditya Putra dipaksa keluar dari 3 besar, keduanya akan mencapai tujuannya. Di depan ada tikungan cepat beruntun. Tikungan neraka. Astaga. Aditya Putra tak mengurangi kecepatan sebelum tikungan. Dia masuk ke tikungan dengan sudut yang sangat tajam. Teknik drift hantu. Dia pakai jurus andalanmu. Kawan. Grip ban belakangnya hilang. Aditya Putra mundur. Pelanggaran. Anderson dan Weston main curang. Ini terlalu curang. Kenapa mereka bisa begini? Apa mereka tak lihat Aditya dijepit? Dia satu-satunya pembalap negara naga. 2 top 3 dunia bersekutu melawannya. Apa mereka tak lihat? Juara 2 kali cuma segini. Terbalik 2 kali. Di tikungan neraka, pembalap negara naga ada dendam ke tikungan ini. Kalau tak kuat, jangan paksa. Maluin nama di dunia internasional. Katanya Raja Balap. Sampah banget. Mereka memakinya seolah Aditya sengaja kalah. Seolah dia tak mau menang. Seolah takut di teluk neraka itu dosa tak terampuni. Kak Rizky, mana kakakmu kunci diri di kamar 2 hari tanpa makan? Kak Rizky, aku ke teluk neraka hari ini. Aku parkir di depan tikungan itu. Duduk sepanjang sore. Sambil duduk, aku berpikir, kalau aku cukup kuat, kalau ada pembalap negara naga lain yang bantu dia tak perlu hadapi Anderson dan Weston sendirian. Kalau kemampuanku setara denganmu, aku bisa berdiri di sisinya. Tapi aku tak cukup kuat. Aku bahkan tak bisa tembus formasi 3 sudut. Aku bahkan tak bisa kejar lampu belakangmu. Kasih tahu nomor kamar kakakmu. Tiga tahun lalu saat aku mundur dari teluk neraka, aku lebih parah dari kamu. Aku mengurung diri di kamar hotel, selama seminggu penuh tak menemui siapapun. Hari ke-8, aku membuka pintu. Ada seseorang berdiri di luar. Dia bertanya, "Rizka, apa kamu benar-benar tidak akan keluar selamanya?" Saat itu aku berpikir, ya aku memang tidak akan keluar selamanya, karena aku merasa tidak pantas. Lalu aku sadar,
Yang tidak mau keluar bukan Rizky Saputra, melainkan Kapten Payah yang merasa sekali, kalah berarti seumur hidup tidak akan bisa menang. Aku tak kalah dari Anderson, tak juga dari Weston. Aku kalah dari diriku. Aku takut di tikungan neraka. Saat masuk tikungan, aku tak pikirkan menang. Tapi tak salah, takut membuatku telat 0,1 detik. Dengan 0,1 detik itu, aku langsung keluar. Ketakutan adalah reaksi paling jujur. Kau tak bisa cegah munculnya, tapi kau bisa pilih tindakanmu setelah itu. 3 tahun lalu, aku pilih menghindar. Kau juga bisa pilih menghindar sekarang. Tapi jika kau mau pilih jalan lain, aku temani. Kapten. Apa kau mau kembali? Bukan kembali, tapi mulai dari awal. Nanti aku jadi pembalap, kau jadi kapten, kau bimbing aku. Kamu pergi gitu aja? Kapan pergi? Besok pagi. Bawa ini. Tanpa ini aku tak bisa tidur. Kamu sudah buatku tak bisa tidur 3 tahun. Mainan ini gantinya utangmu. Ku beri yang baru. Tak mau yang baru. Yang baru tak ada mata yang miring ini. Tonton finalnya nanti. Ku buatkan tiketmu, posisi terbaik. Terus kalau tak lolos final gimana? Pasti lolos. Oke, kutunggu. Aku sudah lihat data tikungan neraka. Waktumu masuk tikungan 0,1 detik lebih awal dariku. Tapi remmu 0,2 detik lebih lambat. Apa ada masalah? Berarti kamu sudah rencanakan teknik drift hantu. Jadi kamu siap lebih awal. Tapi tubuhmu takut gagal lagi. Reaksimu lambat 0,1 detik. Teknik drift hantu bukan masalah teknis, tapi masalah mental. Kok tahu masalahku di mental? Karena aku pernah buat kesalahan sama. Kapten, aku ingin tanya. Soal kesalahan di tikungan neraka 3 tahun lalu, apa kau sungguh sudah melupakannya? Kalau ku bilang sudah. Kau percaya? 3 tahun lalu, kukira tikungan itu yang mengalahkanku. Ternyata bukan tikungan yang mengalahkanku, tapi diriku sendiri. Kukira aku sudah tua, tak kuat balap, reaksiku lambat. Aku di SPBU 3 tahun. Bukan karena tua, tapi karena takut. Takut kalah, takut ulang lagi. Tapi harus lari. Tak lari baru kalah seumur hidup. Kapten, ayo coba lagi. Kalahkan dia. Oke, kita coba lagi. Kak Rizky di posisi kelima. Start kelima sudah cukup. Hadirin sekalian, selamat menonton final kejuaraan tekanan dunia. Perkenalkan, mobil merah di start kelima, Tim Kilat, Rizky Saputra. Satu-satunya juara 9 kali di kejuaraan basket dunia. Pria yang dijuluki legenda balap. Hari ini dia kembali. Ayo, Rizka Saputri. Depan itu teluk neraka. Dasar monyet kuning. Biar kau tahu arti kecepatan. Kau bisa. Kau bisa. Will Daya. Jebakan banget. Kok ada yang bisa teknik drift hantu? Rizky, itu Rizky. Setelah 3 tahun, Rizky kembali. Dia lewati Anderson pakai teknik drift hantu. Tak ada yang bisa. Kecuali Rizky. Kecuali dirinya sendiri. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dia menang, dia menang. Aku tahu dia bisa menang. Menang, menang. Akhirnya berhasil. Juara 10 kali. Yang pertama dalam sejarah kejuaraan rally dunia. Rizky Saputra berasal dari negara naga. 3 tahun lalu, dia kehilangan gelar ke-10 di tikungan yang sama. Hari ini, dia merebut kembali gelar ke-10 sang kapten dengan tangannya sendiri. Raja lama tak pernah jatuh. Raja baru dinobatkan. Zaman Rizky mungkin akan berakhir. Tapi hari ini, zamannya masih berlanjut.